Bab 1. Saya adalah makelar kopi, tinggal di Lauriergracht nomor 37. Bukanlah kebiasaan saya menulis roman atau semacam itu. Dan karena itu lama juga saya berpikir sebelum saya putuskan untuk membeli beberapa rim kertas ekstra dan memulai karya yang barusan Anda pegang, pembaca yang budiman. Karya yang harus Anda baca kalau Anda makelar kopi atau mempunyai pekerjaan lain. Bukan saja saya belum pernah menulis sesuatu yang serupa dengan roman, tapi malahan tidak suka membaca yang semacam itu. Karena saya adalah seorang pedagang, sudah bertahun-tahun saya bertanya, apa gunanya semua itu? Dan saya heran melihat betapa kurang ajarnya seorang penyair atau pencerita roman mengibuli Anda tentang cerita yang tidak pernah terjadi dan seringkali tidak mungkin bisa terjadi. Jika saya dalam fak saya adalah makelar kopi dan tinggal di Lauriergracht nomor 37, memberikan keterangan kepada seorang prinsipal. Seorang prinsipal ialah orang yang menjual kopi. Dalam keterangan mana kedapatan sebagian kecil saja dari kebohongan-kebohongan yang Anda temukan dalam sajak-sajak dan roman-roman, sudah pasti ia segera pindah kepada Busselin dan Waterman. Yang tersebut kemudian ini pun adalah makelar kopi, tapi alamatnya tak usah Anda tahu. Karena itu saya tidak akan menulis roman atau memberikan keterangan palsu lainnya. Saya selalu melihat bahwa orang-orang yang melakukan pekerjaan itu biasanya buruk akhirnya. Umur saya 43 tahun. Selama 20 tahun saya mengunjungi bursa, dan bolehlah saya tampil ke depan. Kalau ada orang yang meminta tenaga berpengalaman, sudah banyak saya melihat firma dagang yang runtuh. Dan seringkali, bila saya selidiki sebab-sebabnya, maka saya mendapat kesan bahwa sebabnya ialah karena kebanyakannya diberi arah yang salah semenjak kecil. Saya berkata kebenaran dan pikiran sehat. Saya tetap berpegang padanya. Tentu saja saya kecualikan Alkitab. Kesalahan sudah mulai pada Van Alpen, yakni segera pada baris pertama mengenai anak-anak yang manis. Setan alas mana yang menggerakkan orang tua itu untuk bertindak sebagai pemuja adik saya, Truity, yang matanya sakit, atau saudara saya, Gerrit, yang selalu bermain dengan hidungnya. Namun demikian, katanya, ia menyanyikan sajak-sajak itu karena didorong oleh cinta. Sebagai anak kecil, sering saya berpikir, Bung, saya ingin bertemu Anda, dan apabila Anda tidak mau memberikan gundu marmer yang akan saya minta, atau nama saya lengkap berupa kue, nama saya Batavus, maka saya anggap Anda seorang pendusta. Tapi saya belum pernah melihat Van Alpen. Saya kira dia sudah mati, tak kalah ia menceritakan kepada kami bahwa ayah saya adalah teman saya yang paling baik. Saya lebih suka kepada Powell Windsor yang tinggal di sebelah kami di Batavia, dan bahwa anjing saya yang kecil sangat berterima kasih. Kami tidak memelihara anjing karena kotor. Semua dusta, dan demikianlah anak-anak terus dididik. Si adik kecil datangnya dari pedagang sayur dalam sebuah kubis yang besar.
Semua orang Belanda berani dan berhati mulia. Orang Romawi bersuka cita bahwa kaum Batavir tidak mencabut nyawa mereka. Bey di negeri Tunis, Mulas khususnya, kalau ia mendengar bendera Belanda berkibar-kibar. Hertog Alva adalah bangsat. Air surut saya kira tahun 1672, agak lama dari biasa, semata-mata untuk menyelamatkan negeri Belanda. Bohong. Negeri Belanda tetap negeri Belanda, karena orang tua kita menjaga harta bendanya dengan baik. Dan karena mereka mempunyai keyakinan yang benar, itulah soalnya. Lalu kemudian datang dari kebohongan-kebohongan lain. Seorang gadis adalah bidadari. Siapa yang menemukan pendapat itu pertama kali, tidak pernah punya kakak perempuan. Cinta adalah suatu kebahagiaan. Orang lari dengan sesuatu ke ujung dunia. Bumi tidak punya ujung, dan cinta pun suatu kegilaan. Tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa saya tidak hidup dengan baik dengan istri saya. Dia adalah putri Las & Co, makelar kopi. Tidak ada orang yang dapat menyalahkan sesuatu dalam perkawinan kami. Saya adalah anggota artis. Dan dia mempunyai sebuah syal panjang harga 92 gulden. Dan antara kami tidak pernah ada cinta gila yang mau hidup di ujung dunia. Sesudah kami kawin, kami jalan-jalan ke Den Haag. Di sana dia membeli flanel yang dibuat baju kaos dan sampai sekarang masih saya pakai. Dan selanjutnya cinta itu tidak pernah memburu kami ke dunia luas. Jadi semuanya itu hanya kegila-gilaan dan dusta. Dan apakah sekarang perkawinan saya kurang berbahagia dari perkawinan orang-orang yang karena cinta sampai sakit batuk kering, atau mencabut rambut dari kepalanya? Atau apakah Anda pikir bahwa rumah tangga saya akan kurang baik diaturnya dari yang berlaku? Jika saya 17 tahun yang lalu mengatakan kepada pacar saya dengan sajak bahwa saya ingin mengawininya, gile, saya pun bisa membuat sajak seperti orang lain. Sebab pekerjaan itu mudah. Pasti tidak sesukar membuat barang gading. Jika tidak, bagaimanakah Olivella dengan semboyan-semboyan bisa begitu murah? Fritz selalu menyebut Ulevelches. Saya tidak tahu mengapa. Dan cobalah tanyakan harga satu setel bola biliar. Saya tidak punya keberatan apa-apa terhadap sajak-sajak. Kalau orang hendak menjajarkan kata-kata, baiklah. Tapi jangan katakan sesuatu yang tidak benar. Udara hitam pekat, dan sudah jam 4. Saya tidak keberatan kalau udara memang pekat dan waktu jam 4. Tapi kalau jam menunjuk jam 3 kurang 15, maka saya yang tidak menjejerkan kata-kata dalam barisan dapat mengatakan udara hitam pekat dan waktu jam 3 kurang 15. Tapi si penyair, karena ada hitam pekat di baris pertama, terikat kepada jam 4. Sekiranya waktu jam 5, 2, 1, maka udara tidak boleh hitam pekat. Maka mulailah ia tukang, atau udara harus diubah, atau waktu harus diganti. Salah satu adalah dusta. Dan bukan hanya sajak-sajak yang menggoda anak-anak muda untuk membohong. Cobalah masuk gedung komedi dan dengarkan segala macam dusta yang dijual kepada publik. Pahlawan dalam cerita diangkat dari air oleh seseorang yang hampir bangkrut.
lalu ia memberikan separuh kekayaannya. Itu tidak mungkin benar. Tak kala baru-baru ini, Prince Sengrah, topi saya jatuh ke dalam air. Fritz mengatakan terjatuh. Orang yang mengembalikan topi itu saya beri sepicis, dan ia merasa senang. Saya tahu bahwa saya harus memberikan lebih banyak jika saya yang diangkatnya dari dalam air. Tapi pastilah tidak separuh kekayaan saya, sebab jelas dengan cara itu orang hanya 2 kali bisa jatuh ke dalam air, lalu menjadi miskin semiskin-miskinnya. Celakalah ia, bahwa pada pertunjukan di atas pentas demikian itu, publik sudah begitu terbiasa kepada segala kebohongan itu, sehingga menganggapnya bagus dan memujinya. Kadang-kadang saya ingin melemparkan seluruh penonton dalam partir itu ke dalam air untuk melihat siapa yang sungguh-sungguh memuji pertunjukan itu. Saya yang cinta kebenaran memberitahu kepada setiap orang bahwa saya tidak mau membayar upah begitu tinggi untuk mengangkat tubuh saya dari air. Kalau orang tidak senang, biarlah saya di dalam air. Hanya hari Minggu saya bersedia memberi persen lebih banyak, karena pada hari itu saya memakai rantai kantilia dan roki lain. Ya, banyak yang rusak gara-gara sandiwara itu. Lebih banyak dari orang yang rusak karena roman. Sebab tampak dengan mata, dengan emas, keroncongan dan renda dari kertas yang putih bersih. Semua itu nampaknya sangat menarik. Maksud saya, untuk anak-anak dan orang yang tidak berdagang. Bahkan apabila hendak mempertunjukkan kemiskinan, pertunjukan itu selalu dusta. Seorang gadis yang ayahnya jatuh bangkrut bekerja untuk menolong keluarga. Baiklah, nampaknya ia menjahit, merajut, atau menyulam. Tapi cobalah hitung berapa kali ia menusuk selama seluruh babak. Ia berbicara, mengeluh, berjalan ke jendela, tapi tidak bekerja. Keluarga yang bisa hidup dengan pekerjaannya itu tidak banyak keperluannya. Gadis semacam itu tentu saja merupakan wanita perkasa. Beberapa orang penggoda dilemparkannya dari atas tangga ke bawah. Selalu ia berseru, "Oh ibuku, oh ibuku." Jadi dia melambangkan kebaikan. Kebaikan apakah itu? Yang memerlukan setahun untuk menyelesaikan sepasang kaus wol. Bukankah itu memberikan gambaran yang palsu tentang kebaikan dan bekerja mencari nafkah? Semuanya itu kegila-gilaan dan dusta. Maka datanglah kekasihnya yang pertama, yang dulu bekerja sebagai clerk, penyalin surat-surat, tapi sekarang kaya raya. Tiba-tiba kembali dan mengawininya. Bohong lagi. Siapa yang punya uang tidak mengawini seorang gadis dari keluarga yang pailit? Dan jika Anda mengira bahwa itu mungkin saya di atas tonil sebagai kecualian, saya tetap berpendapat bahwa orang merusak ukuran kebenaran pada rakyat yang menerima kekecualian sebagai kelaziman, dan rasa kesusilaan rakyat dirusak dengan membiasakannya memuji sesuatu di atas tonil yang oleh setiap maklar atau pedagang yang baik dianggap sebagai kegilaan yang menggelikan di tengah masyarakat. Ketika saya kawin, kami berada di kantor mertua saya, Lutz & Co. Kami 13 orang dan banyak yang terjadi. Dan banyak lagi kebohongan-kebohongan di atas tonil. Apabila sang pahlawan berangkat dengan langkah sandiwaranya yang kaku untuk membela tanah air,
mengapa pintu belakang kembar selalu terbuka dengan sendirinya? Dan selanjutnya, bagaimana tahu seorang yang bicara dalam sajak? Apa jawab lawannya bicara untuk memudahkannya membuat rima? Jika Panglima Besar berkata kepada Tuan Putri, "Terlambat Nyonya, sudah tertutup pintu gerbang," bagaimana dia tahu lebih dulu bahwa Tuan Putri akan berkata, "Jangan takut, marilah cabut pedang"? Sebab kalau Tuan Putri setelah mendengar bahwa gerbang tertutup menjawab bahwa ia akan menunggu sampai terbuka, atau kembali lain kali, di manakah rima dan irama? Maka bukankah bohong semata-mata jika Panglima memandang Tuan Putri sambil menunggu jawaban apa yang akan dilakukannya sesudah gerbang tertutup? Sekali lagi, sekiranya ia ingin tidur dan bukan hendak mencabut pedang, semua bohong. Lalu, kebaikan yang mendapat ganjaran. Oh, saya sudah 17 tahun jadi maklar kopi, Laulirgrah nomor 37. Jadi saya sudah banyak pengalaman, tapi saya selalu kesal kalau melihat kebenaran yang begitu baik diputar balik. Kebaikan yang mendapat ganjaran, bukankah itu berarti bahwa kebaikan dijadikan barang dagangan? Tidak demikian halnya di dunia ini, dan untunglah tidak demikian halnya, sebab di manakah jasa jika kebaikan mendapat ganjaran? Jadi, mengapa selalu berpura-pura dengan kebohongan-kebohongan yang hina itu? Misalnya si Lukas, kuli gudang yang sudah bekerja pada ayah Lars & Co. Nama firma waktu itu Lars & Meyer, tapi keluarga Meyer sudah keluar. Dia adalah seorang yang baik. Tidak pernah ada sebiji kacang yang hilang. Dia tepat pada waktunya pergi ke gereja, dan tidak pernah dia minum. Kalau ayah mertua saya di Driebergen, dia mengurus rumah, kas, dan segalanya. Sekali ia menerima 17 gulden kebanyakan dari bank, dan uang itu dikembalikannya. Sekarang ia sudah tua, sendi-sendi tulangnya pada sakit, dan ia tidak bisa bekerja lagi. Sekarang ia tidak punya apa-apa, sebab banyak sekali yang dikerjakan pada kami, dan kami perlu orang muda. Nah, saya beranggapan bahwa Lukas itu orang yang baik sekali. Tapi apakah sekarang ia mendapat ganjaran? Apakah datang seorang pangeran memberinya intan, atau seorang peri yang melumur rotinya dengan mentega? Sama sekali tidak. Ia miskin dan tetap miskin, dan seharusnya demikian. Saya tidak bisa menolongnya, sebab kami memerlukan orang muda, karena di tempat kami sibuk sekali. Tapi meskipun saya bisa, di mana jasanya kalau ia pada hari tuanya dapat hidup enak? Tentu semua kuli gudang akan menjadi orang baik, dan setiap orang hal mana bukan demikian maksud Tuhan. Sebab jika demikian, tidak ada lagi sisa ganjaran istimewa bagi orang-orang yang baik di akhirat. Tapi di atas tonil semua itu diputar balik. Semua bohong. Saya pun orang baik, tapi apakah saya minta hadiah untuk itu? Kalau perdagangan saya baik jalannya, dan memang baik jalannya, jika istri dan anak-anak saya sehat, sehingga saya tidak banyak cengcong dengan dokter dan apoteker, dan saya tahun demi tahun dapat menyimpan sejumlah kecil untuk hari tua. Jika Fritz sekolah dan menjadi pintar untuk menggantikan saya kalau saya pergi ke Driebergen,
maka saya merasa senang. Tapi itu semua adalah akibat yang wajar dari keadaan. Dan karena saya hati-hati dalam perdagangan, untuk kebajikan saya tidak minta apa-apa. Dan bahwa saya sungguh-sungguh orang yang baik, ternyata dari kecintaan saya kepada kebenaran. Artinya, sesudah kecintaan saya kepada agama, itulah kecenderungan saya yang utama. Dan saya ingin supaya Anda percaya akan hal ini, pembaca. Sebab itulah dalih saya menulis buku ini. Suatu kecenderungan lain yang saya anggap sama tinggi dengan kecintaan kepada kebenaran ialah kegairahan saya terhadap fak saya. Saya adalah makelar kopi, Laurel Grah nomor 37. Nah, pembaca, karena cinta saya yang jujur kepada kebenaran dan kerajinan saya mengurus pekerjaan, maka terlahir tulisan yang Anda baca ini. Akan saya ceritakan bagaimana asal-muasalnya, karena sekarang saya harus berpisah dengan Anda. Saya harus ke bursa. Maka saya undang Anda nanti bertemu dalam bab kedua. Sampai ketemu. Ayolah, simpan saja. Tidak menyusahkan, mungkin diperlukan. Nah, ambillah kartu nama. Ko, itu adalah saya. Sejak keluarga Meyer keluar, Las Senior adalah ayah mertua saya.